Phoenix The Hardest Radio Station. Halo, selamat sore. Tadi kan di awal Tobi udah janji akan ngobrol-ngobrol dan kedatangan tamu di studio Phoenix Radio Bali sore hari ini. Dan kebetulan sudah muncul mereka berdua. Dan kita akan ngobrolin tadi di awal aku sempat ngomongin tentang listrik ya. Kita kan kadang-kadang baca berita cuman sekedar di headline tapi tidak begitu melihat isi-isinya seperti apa. Supaya nggak jadi hoax, kita datangkan langsung beliau-beliau ini yang akan menjelaskan kenaikan tarif listrik. Ini jadi pertanyaan banyak sekali masyarakat, terutama, mohon maaf, ibu-ibu biasanya menjadi pertanyaan adalah, wah tarif listrik naik lagi nih. Kita akan mendengarkan secara jelas apa sih maksud dan ada apakah dibalik kenaikan tarif listrik ini. Dan kebetulan di studio sudah hadir dua orang. Beliau adalah Bapak Ida Bagus Setiawan, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali. Selamat sore Bapak. Selamat sore Tobi. Selamat sore. Baik, kemudian ada juga Bapak Martindar Jalu Respati sebagai Senior Manager Niaga dan PP PLN UID Bali. Selamat sore Tobi. Selamat sore Bapak. Dinas. Baik, panggilannya Bapak Bagus dan Bapak Jalu. Oke, biar lebih enak ya Pak ya. Dinasnya dengerin. Lebih santai juga sore-sore. Biasanya kan lagi di jalan tuh nggak mau yang ruwet-ruwet ya Pak. Jadi sambil dengerin info tapi lebih santai aja kita buat. Oke. Nickname Tobi. Nickname Iwan. Oh ya. Gitu. Baik, biar lebih terkenal ya Pak ya. Oke, baik. Kita akan tanya tentang ini kenaikan yang saya baca pun mungkin karena saya tidak terlalu berpikir tentang listrik dan segala macam karena orang tua biasanya ya anak-anak mah cuma naik ya udah gitu. Tapi yang jadi pertanyaan naiknya tarif listrik ini ada tarif adjustment itu yang saya sempat baca. Itu apa ya Pak ya? Mungkin Pak Bagus yang bisa jawab ya, tarif adjustment. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada Venus. Ya, baik Tobi dan Venus. Jadi tarif adjustment ini adalah penyesuaian tarif sebenarnya ya. Oke. Adjustment penyesuaian tarif tenaga listrik. Yang rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Oke. Apabila terjadi perubahan. Nah, perubahan ini baik karena peningkatan maupun penurunan salah satu dan atau beberapa uncontroller factor. Oke. Nah, jadi secara teknis ada namanya uncontroller factor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan atau umumnya BPP ya kalau di teknis terhadap tenaga listrik. Jadi tarif adjustment diberlakukan untuk pelanggan yang sebenarnya tidak layak mendapatkan subsidi. Oke. Tidak layak subsidi tapi ternyata selama ini dapat subsidi gitu ya Pak ya? Iya. Akhirnya akan dirubah gitu. Oke, baik. Terus apakah tarif adjustment ini adalah naiknya tarif listrik atau bagaimana? Mungkin lebih diperjelas lagi mungkin oleh Bapak Jalu. Bagaimana Pak? Oke, tarif adjustment kenaikan tarif listrik. Ya, jadi sesuai namanya ya. Ya. Tarif adjustment. Adjustment adalah penyesuaian. Okay. Jadi tadi ada beberapa uncontrollable factor yang menyebabkan perubahan biaya pokok penyediaan. Nah, uncontrollable factor itu ada 4 ya, yaitu kurs mata uang dolar, kemudian Indonesian crude price, inflasi dan harga patokan batu bara. Nah, ketika ada uncontrollable factor itu, maka dihitung dilakukan penyesuaian ya dari 4 faktor itu yang mempengaruhi BPP tenaga listrik yang tadi dijelaskan oleh Pak Iwan. Ya. Jadi perhitungan itu secara otomatis ya. Tuh. Jadi ini adalah bukan kenaikan tapi adalah penyesuaian. Adjustment ya. Oke, baik. Ini diberlakukan dari tahun kapan sih Pak sebenarnya adanya penyesuaian tarif ini Pak? Jadi tarif adjustment ini sudah dimulai sejak tahun 2014. Kemudian diberlakukan terus 2014, 15, 16, nah 17 udah dibekukan, tidak ada perubahan lagi. Berarti tetap ada gitu tetap ya Pak ya? Ada. Dari 2017 itu tidak dibekukan. Ya, jadi tetap tidak ada kenaikan lagi. Tidak, sudah segitu aja gitu ya. Ya. Segitu aja. Baik. Kemudian faktor-faktor nih yang mungkin bisa mempengaruhi adanya tarif adjustment ini. Tadi kan udah dijelaskan ada 4 ya Pak ya. Ada nilai mata uang, tukar mata uang dolar terhadap mata uang rupiah, dolar Amerika ya. Kemudian Indonesian crude price atau ICP dan inflasi serta harga patokan batu bara. Cara ngitungnya itu gimana Pak? Tarif adjustment. Mungkin dari Pak Bagus yang bisa jawab. Baik, terima kasih Tobi dan Venus. Jadi bagaimana menghitung tarif adjustment ini tentunya didasarkan pada perubahan
biaya pokok penyediaan tarif listrik. Yang terjadi akibat ada perubahan 4 faktor tadi ya yang sudah disebutkan oleh Pak Jalu. Mungkin tadi menambahkan juga sedikit karena dari 2017 sampai 2020 tidak ada stuck ya, tidak ada perubahan kenaikan, menyebabkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat harus menyiapkan dana kompensasi. Karena listrik kan terus berproduksi kan. Betul. Nah, hal-hal ini dengan 4 faktor di atas tadi perlu penyesuaian. Karena tidak mungkin tadi disebutkan uncontrollable factor kan gitu ya. Tidak mungkin dikontrol oleh PLN, kemudian pemerintah pun juga tentunya yang menyediakan sisi penyediaan listrik adalah PLN ya, tentunya harus ada perhitungan, penyesuaian supaya bisa aman sebenarnya kan. Listrik ini andal dan aman di seluruh NKRI, tidak hanya di Bali saja. Jadi akhirnya dari 2020 ya Pak ya, 2020 ke atas, 2017, 2020, sekarang sudah menuju ke 2023 bahkan ya, makanya perlu diadakan penyesuaian ini agar jadi lebih baik lagi. Siapa saja yang akan dikenakan tarif adjustment ini? Nah, yang dikenakan oleh tarif adjustment, Tobi dan Venus, ini sesuai peraturan Menteri SDM nomor 3 tahun 2020, ada 13 golongan tarif. Pertama, tarif R1 900 rumah tangga mampu tapi ya. R1 900 ini ada 2, ada yang mendapat subsidi, ada yang mampu. Itu tarifnya beda. Secara mandiri berarti mampunya mandiri, ya. Kemudian R1 1300 PA, R1 2200, R2 3500 sampai 5500, R3 6600 ke atas. Kemudian B2 ini bisnis, bisnis 6600 PA sampai dengan 200.000 VA. B3 ini bisnis besar dengan menengah untuk daya di atas 200.000 VA, industri besar 200.000 VA ke atas. Kemudian industri yang tegangan tinggi, nah ini dayanya besar nih 30.000 ya, kVA atau 3 juta VA gitu. Kemudian ini ada tarif pemerintah juga, itu salah satu yang terkena tarif adjustment, tarif pemerintahan ya, baik kantor yang kecil dengan rendah maupun kantor yang besar untuk pemerintah, dan PJU juga kena, dan lain khusus. Jadi 13 yang saat ini diberlakukan tarif adjustment. 13 itu tadi 13. Ya? 13. Penerapannya bagaimana nih Pak dari tarif adjustment ini? Ya, untuk penerapannya tentu kita sesuaikan ya dengan peraturan menteri tadi nomor 3 tahun 2020 ya, dan perlu diketahui juga oleh Tobi dan Venus juga bahwa untuk pemakaian bulan Juli ya, pemakaian Juli ini mulai bulan Juli dan seterusnya, dari 13 golongan tarif tersebut hanya ada 5 ya yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan harga keekonomian. Hanya ada 5? Iya 5 ya, dan itu pertama untuk golongan rumah tangga menengah ke atas ya, yang R2 3.500 ya sampai 5.500, kemudian R3 daya 6.600 ke atas, jadi rumah tangga menengah ke atas, dan tarif pemerintahan tadi ya ada 3 ya, yang tarif pemerintahan yang kantornya tegangan rendah, kemudian tegangan menengah yang besar, maupun tarif PJU. Nah, jadi ada 5. Baik. Ya. Itulah yang mendapatkan penerapan tarif adjustment. Ya, dimulai dari bulan Juli ini. Pemakaian bulan Juli yang bisa dilihat di rekening Agustus. Baiklah. Phoenix The Hardest Radio Station. Balik lagi sama Tobi dan sama Bapak Iwan serta Bapak Jalu yang ngomongin tentang tarif adjustment dari PLN, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah sekitaran tentang kenapa ya harus ada tarif adjustment apalagi di tahun 2022 ini.
ini dimulai dari bulan Juli ya, tapi nanti akan munculnya dari tagihan di bulan Agustus karena pemakaiannya di bulan Juli begitu. Nah, mungkin ada dasar yang kuat dari pemerintah untuk memperlakukan kembali tarif adjustment tahun ini karena kan sempat dibekukan juga sampai dengan tahun 2020. Akhirnya sekarang diberlakukan kembali. Ini apa ya? Mungkin dasar kuat dari pemerintah. Pak Iwan mungkin bisa bantu jawab? Baik, Tobi dan Venus, tadi sudah disampaikan bahwa akibat stuck tidak diberlakukan tarif adjustment, pemerintah harus menyiapkan dana kompensasi. Dana itu yang diperlukan ya. Kompensasi ini ternyata setelah dilakukan kajian banyak diterima atau lebih banyak diterima oleh yang tidak berhak. Oke. Salah sasaran ya istilahnya ya. Salah sasaran. Nah, sehingga perlu dilakukan kaji ulang oleh pemerintah pusat. Kemudian keluarlah kebijakan tarif adjustment yang diperuntukkan sebelumnya kan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jalu untuk R2 ya 3.500 ke atas. Jadi dianggap yang menengah ke atas. Dari sisi kemampuan. Kemudian ada pelanggan bisnis besar seperti hotel dan mall. Nah, sehingga kalau ini ditunda, tentunya salah sasaran akan semakin akumulatif. Nah, bebannya kan ke pemerintah. Iya, betul. Nah, sehingga perlu tarif adjustment ini segera disiapkan dan diberlakukan. Dan memang pada siaran pers tanggal 13 Juni 2022 di Kementerian SDM, dalam hal ini Dirjen Gatrik bersama dengan Direksi PLN sudah menyampaikan mengumumkan gitu ya pemberlakuan untuk tarif adjustment dimulai dari pemakaian konsumsi di Juli 1 Juli. Nah, kira-kira itu Tobi dan Venus untuk lebih menjelaskan tarif adjustment ini diberlakukan untuk yang menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Itu harus digarisbawahi, menengah ke atas. Menengah ke atas yang dianggap mampu kan itu. Baiklah. Kemudian untuk persentase tarif adjustment yang akan dikenakan kepada pelanggan mungkin bisa dijelaskan. Ini perlu detail ya. Kenapa? Karena pasti aku pakai yang berapa ya? Naiknya berapa ya gitu kan biasanya kalau yang di rumah tangga terutama. Pak Jalu mungkin bisa jelaskan. Baik, Tobi dan Venus, tadi naiknya berapa ya saya ya? Tadi dijelaskan oleh Pak Iwan yang terkena penyesuaian ini tarif R2. Rumah tangga 3.500 VA ke atas. Nah, itu semula tarifnya itu 1.444,7. Menjadi 1.699,53 atau naik 17,6%. Gitu ya. Jadi golongan rumah tangga menengah ke atas ya kenaikan tarif yang dirasakan penyesuaiannya ya. Penyesuaian tarifnya itu 17,6%. Itu berlaku untuk yang selanjutnya atau ada perbedaan penyesuaian Pak dengan tadi kan 3.500 ya, yang merasakan yang paling bawah dulu 3.500 itu mendapatkan penyesuaian presentasinya 17,6. Sementara yang lain-lain Pak misalnya untuk yang perusahaan atau apa gitu. Nah, selain rumah tangga menengah ke atas yang terkena penyesuaian, itu golongan tarif pemerintah. Ya, jadi pemerintah ya. Jadi contoh ya Pak Iwan ya. Betul. Contohi dulu pemerintahan betul. P1 nih. Itu naiknya berapa persen Pak? Jadi penyesuaiannya ini sama juga penyesuaiannya 17,6% yang P1, tapi yang untuk kantor pemerintah yang besar P2 itu yang di atas 200.000 VA. Nah, ini kenaikannya lumayan nih. Penyesuaiannya. Ya. Mohon maaf ya. Jadi penyesuaiannya itu 36,6%. 36. Untuk kantor pemerintah yang besar. Yang besar 2.000 ke atas ya Pak ya? 200.000. 200.000 ke atas. Iya, 200.000 VA ke atas. Dan tarif P3 atau PJU yang mengalami penyesuaian itu penyesuaiannya 17,6% juga. Jadi pemerintah ya, tarif pemerintah ini
untuk golongan P1, P2, P3 mengalami penyesuaian. Oke. Dan penyesuaiannya cukup besar juga. 17,6 rata-ratanya Pak ya? 17,6% dan untuk yang tegangan menengah 36,6%. Jadi kalau saya melihat di sini mungkin jadi contoh Pak ya, Pak Iwan. Disesuaikan lagi, betul. Biar tidak salah sasaran tadi kan kata Pak Iwan juga. Tapi apakah pemerintah ini sudah ada pertimbangan tidak ya dengan dampak akibat dari penerapan tarif adjustment ini, penyesuaian ini? Sudah dipertimbangkan kira-kira dampaknya akan seperti apa gitu untuk kalangan masyarakat ataupun pemerintahan sendiri? Baik Tobi dan Viners, jadi pemerintah tentunya sudah melakukan kajian secara mendalam, komprehensif. Khususnya karena dari penyesuaian ini atau tarif adjustment ini terhadap inflasi, jadi terhadap inflasi sekitar 0,019%. Jadi dampaknya masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Jadi untuk pelanggan rumah tangga ya, dengan daya di bawah 3.500, kemudian di dalamnya terdapat golongan masyarakat tidak mampu, tarifnya tidak ada penyesuaian, artinya tetap. Nah kemudian dari sisi pemerintah, kami mewakili pemerintah Provinsi Bali, tentunya karena ternyata juga kebijakan nasional ini kena kan gitu ya, P1 kita masuk dalam golongan P1, ada penyesuaian 17,6% ya tentunya kita sebagai pelopor di masyarakat untuk mengikuti kebijakan pusat dan sekaligus juga kita mulai melakukan atau berperilaku untuk efisiensi energi. Iya betul. Melakukan penghematan energi, penghematan air, tidak hanya di sisi pemerintahan ya. Kita getok keluarkan juga dari lingkungan keluarga. Ya. Lingkungan Banjar. Nah, kalau di Bali kan pakai Banjar. Satuan terkecilnya kan Banjar. Betul. Kan, artinya efisiensi ini tentunya kita juga sama-sama juga mendukung sebenarnya visi Nangun Satkitilo ke Bali, bagaimana kita mengurangi emisi gas rumah kaca juga ikut mendukung itu. Jadi ya tarif adjustment siap tidak siap atau kita suka atau tidak suka memang itu harus dilakukan karena besarnya penyiapan dana kompensasi oleh pemerintah pusat. Tentunya dana ini kan bisa dipergunakan untuk yang lain. Untuk yang rumah tangga sasaran kira-kira kan gitu. Nah ini artinya ada peran sebenarnya istilahnya apa, subsidi silang lah ya. Subsidi silang. Masyarakat yang mampu ya tentunya juga jangan menerima subsidi kan. Iya gitu. kan mampu ya. Kira-kira itu. Tapi secara teknis sudah ada hitung-hitungan dari pemerintah. Dan secara moneter, keuangan sudah diperhitungkan oleh tim di pusat kan gitu, karena kita di daerah ini kan wakil pemerintah pusat di daerah kan gitu. Betul. Jadi inflasinya sekali lagi hanya memberikan dampak 0,019%. Kemudian ditegaskan lagi masyarakat yang punya daya 3.500 ke bawah tetap tidak ada penyesuaian. Sudah hilang rasa deg-degannya ya setelah mendengarkan ini ya. Ternyata ini hanya untuk 3.500 ke atas. Iya, ini yang mampu. Kalau menurut saya mampu ya berarti bisa melaksanakan kewajiban membayar penyesuaian tarif ini. Baik. Kalau untuk jumlah pelanggan yang akan terdampak penerapan tarif adjustment ini di triwulan 3 2022 kira-kira bagaimana ya, Pak Jalil? Ya, baik. Tobi dan Viners, untuk jumlah pelanggan di Bali ya. Betul. Di Bali ya. Kalau di Bali ini yang terkena dampak penyesuaian untuk pelanggan R2 tadi yang 3.500 ke atas itu sekitar 115.000 dari hampir 1,6 juta pelanggan. Pelanggan PLN di seluruh Provinsi Bali. Itu ada hampir 1,6 juta pelanggan. Ya, yang terdampak 115.000 pelanggan rumah tangga yang menengah ke atas, R2 3.500 VA ke atas itu 115.000 atau sekitar 7,2% dari pelanggan. Nah, untuk tarif pemerintah, tarif P1, P2, P3 ini hanya
0,5%-nya. Jadi total 7,7% dari seluruh pelanggan di Bali. Oke, 7,7% yang terkena penyesuaian ini. Betul. Oke, baik. Sudah mulai kita tarik benang merahnya ya. Ternyata yang kita dengarkan sekarang sudah dijelaskan lebih detail lagi. Jadi saya harap si Finers bisa lebih mengerti, terutama para ibu-ibu nih yang lagi dengerin. Oh, ternyata yang terdampak dengan tarif penyesuaian ini adalah yang 3.500 ke atas, alias yang mampu gitu ya, menengah ke atas. Baik, pertanyaan lain akan kita simpan dulu, kita istirahat dulu. Satu segmen lain akan kembali bersama Bapak Iwan dan juga Bapak Jalu setelah yang satu ini. Phoenix The Hardest Radio Station. Ini dia segmen terakhir. Tobi bakal ngobrol dengan Bapak Iwan dan juga Bapak Jalu, masih berhubungan dengan penyesuaian tarif listrik. Penyesuaian. Saya garis bawahi lagi ya, ini adalah penyesuaian karena memang betul buat yang listriknya bersubsidi alias menengah ke bawah begitu ya, tidak mendapatkan atau tidak diikutkan dalam penyesuaian. Sementara yang menengah ke atas 3.000 ya Pak ya, 3.500 ke atas itu yang akan mendapatkan penyesuaian. Oke, kita akan lanjut lagi. Tadi sempat kita di off air ya ngomongin tentang ada listrik prabayar, ada pasca bayar. Mungkin itu yang mau dijelaskan dulu ya Pak Jalu. Ya. Oke. Baik, Tobi dan Finers ya. Jadi pelanggan pasca bayar itu pelanggan yang kalau dari sisi KWH meternya nih, ya KWH meternya itu KWH meter yang ada piringannya itu. Iya betul, yang muter-muter ya Pak ya. Ya, jadi namanya pasca bayar, pakai dulu. Nah nanti di akhir di awal bulan menerima tagihan rekening listriknya. Nah kalau prabayar dari KWH meternya itu yang digital gitu ya. Kalau saya nyebutnya pakai token ya Pak token, ya. Kita beli token itu gitu. Dia, betul. Iya. Itu prabayar. Nah, terkait dengan penyesuaian tarif ini, tadi saya jelaskan, saya sampaikan bahwa diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2022. Nah, untuk pelanggan pasca bayar dimulai dari pemakaian Juli. Otomatis akan dibayarkan di Agustus ya Pak ya, karena akan baru keluar itu. Ya, rekeningnya. Jadi pemakaiannya nanti dihitung, kemudian keluar rekening listriknya, tagihan rekening listriknya. Nah kalau untuk pelanggan prabayar mulai pemakaian 1 Juli, nah itu kalau beli token tanggal 1 Juli, nah itu sudah ya sudah disesuaikan, sudah diberlakukan penyesuaiannya. Tarifnya. Begitu. Kebetulan saya belum beli ya Pak ya. Mungkin kalau ada tugas dari orang tua tolong dibelikan ya. Baru akan melihat ya. Per 1 Juli untuk yang prabayar. Baik. Kemudian betul. Pak, tadi kan ada pelanggan yang masuk dengan golongan tarif non subsidi, ada juga yang bersubsidi. Betul. Nih seandaikan pasti kan ada juga yang pengen tahu, saya itu pengen pindah dari golongan tarif yang non subsidi ke golongan tarif subsidi, itu gimana ya Pak ya? Ya, jadi pertama tarif subsidi itu adalah tarif yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Ya betul. Ya, yang tidak mampu. Kalau non subsidi itu untuk masyarakat yang mampu. Ya, nah. Kalau mau pindah dari non subsidi ke tarif subsidi, tentu harus rela nih, harus rela berusaha ya. Bagaimana mendaftarkan dirinya menjadi pelanggan yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi intinya pemohon ya yang mau pindah tarif itu bermohon dulu mendaftar ke kantor desa, kelurahan, kecamatan atau dinas sosial setempat dan seterusnya, sehingga nantinya terdaftar sebagai pelanggan yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Oh gitu, memang harus memohon dulu ya Pak ya, maksudnya bermohon dulu. Itu perpindahan dari yang non subsidi ke subsidi itu memang ada syarat-syarat terkhusus gitu ya Pak ya? Ada. Oke. Ya, itu syarat-syarat khusus itu tentu
sesuai ini ya ketentuan dari pemerintah. Oke. Ya. Karena data juga sudah ada di pemerintah gitu. Ada ya, data pemerintah. Oke. Kalau pelanggan menunjukkan itu, saya sudah masuk ke DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Oke. Ya kita layani. Gitu. Oke, baik. Itu daftarnya berarti langsung ke kantor desa atau bagaimana? Oh ya, ya ke kantor desa, kelurahan, kecamatan atau dinas sosial dan seterusnya. Kalau lihat dari prosesnya ada verifikasi lagi. Oh, diverifikasi lagi. Ya. Oke, baik. Apakah memang layak untuk mendapatkan subsidi atau tidak gitu? Betul. Ya? Mungkin ada website gitu yang bisa dikunjungi, kan zaman sekarang juga udah canggih, handphone udah bisa buat berinternet gitu ya Pak ya. Ada mungkin Pak website yang bisa kita hubungi? Baik, Tobi dan Finers. Jadi menambahkan dari Pak Jalu ya. Jadi kategori tidak mampu itu harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang ditetapkan. Sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Oke. Nah, ini yang jadi syarat utama sebenarnya, sudah terdaftar dan sudah ditetapkan. Tadi betul, untuk mendaftarnya bisa di kantor desa atau kantor kelurahan atau kantor kecamatan atau dinas sosial setempat. Oke. Jadi di kabupaten kota ya, kalau di Bali ya, dinas sosial di kota atau di kabupaten, yang nantinya akan dilakukan verifikasi layak atau tidak. Oke. Kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian SDM juga telah membuka channel untuk melakukan pengaduan. Jadi terkait kepesertaan subsidi melalui website subsidi.djk.esdm.go.id dan aplikasi mobile peduli. Ada aplikasinya juga. Ya. Nanti bisa dicek di sana. Peduli gitu ya Pak ya? Ya, peduli. Itu tinggal dicari aja di Android atau di iOS gitu ya. Bisa di-download langsung gitu. Oke. Jadi bisa lebih jelas untuk info lengkapnya bisa dicari juga sekali lagi di websitenya subsidi.djk.esdm.go.id serta aplikasi peduli. Silakan bisa langsung di-download. Nah, sana kan mereka ternyata sudah melakukan perubahan daya. Maksudnya mereka memang akhirnya bisa berubah gitu dayanya. Ini perlakuan terhadap pelanggan yang berubah daya itu dan ubah tarif itu gimana? Apakah langsung ikut penyesuaian atau nanti tunggu deh diakumulasikan sebulan lagi atau gimana tuh Pak? Oh ya, gini Tobi dan Finers, ya misalnya berubah dayanya di tengah-tengah ya. Iya betul lah, gitu ya, tengah-tengah gitu banget. Ya. Jadi ada perhitungan proporsionalnya. Jadi misalnya tengah-tengah bulan 15 hari dia merasakan sebagai non subsidi dihitung, kemudian yang subsidinya sisanya dihitung sampai akhir bulan ya gitu kira-kira. Ada proporsional. Ada proporsionalnya. Biar fair gitu. Berarti ya betul karena kan semua merasakan penyesuaian ini. Begitupun yang nanti akan berubah daya ini. Oke. Kemudian apakah pemberlakuan tarif adjustment ini akan berpengaruh juga sama tarif pelanggan layanan yang premium atau mungkin ada kawasan-kawasan tertentu dan pelanggan yang sudah mengikuti program insentif kaptif gitu Pak? Baik. Pada prinsipnya seluruh golongan tarif non subsidi mengikuti pemberlakuan tarif adjustment, termasuk yang pelanggan premium ya. Oke. Layanan pelanggan premium ya. Itu pun akan mengikuti juga penyesuaian ini. Betul. Oke, baik. Nah, ini biasanya juga ada yang bertanya, kita mau nurunin daya nih misalnya dari 3.500 ke 2.200 let's say ya, itu yang paling dekat ya. Oke. Itu apakah harus bermohon secara juga seperti yang tadi dibilang ke kantor desa segala macam atau bagaimana tuh Pak? Ya. Atau bisa langsung ke PLN-nya atau gimana? Kalau ingin ya melakukan perubahan daya. Betul. Jadi perubahan daya itu kan dayanya bisa naik, bisa turun. Ya. Kalau naik ya itu bisa dilayani melalui aplikasi PLN Mobile. Oh, itu langsung di aplikasi saja bisa. Oke. Nah, kalau untuk turun daya kalau untuk turun daya tentunya bisa dilayani di unit PLN setempat. Oke. Ya, unit PLN terdekat gitu ya. Jadi langsung bisa ke sana ya. Betul. Oke, baik. Bapak, ini karena keterbatasan waktu mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan kesimpulan dari obrolan kita sore hari ini mungkin dari Pak Jalu dan juga Pak Iwan, silakan. Baik, dari saya dulu ya, Pak Jalu ya. Baik Pak, silakan Pak. Jadi kaitannya dengan talkshow hari ini,
tarif adjustment ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Nah, yang diberlakukan per 1 Juli. Kemudian pemberlakuannya kepada siapa penyesuaian ini dengan kapasitas atau daya kontrak listrik PLN 3.500 ke atas. Ya, artinya bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan tentunya sudah melalui kajian teknis dan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif. Nah, jadi diharapkan juga partisipasi masyarakat kan itu ya. Masyarakat keseluruhan termasuk yang mendapatkan penyesuaian tentunya adalah menengah ke atas. Ya, mungkin itu dari kami. Dan sekali lagi juga pemerintah Provinsi Bali tetap juga menganjurkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat tidak hanya penggunaan energi itu juga harus efisien, jadi efisiensi energi termasuk air. Kemudian juga ada diversifikasi energi sebenarnya. Ada mungkin bisa dimanfaatkan untuk melakukan penggunaan energi yang efisien. Mungkin itu dari terima kasih Pak Tobi dan Viner. Kalau Pak Jalu? Ya, terima kasih Tobi dan Viners. Dari kami PLN sesuai tadi arahan dari Pak Iwan ya, terkait bijaksana dalam menggunakan energi. Ya tentu terus kami ingatkan ya, dan dalam penggunaan daya tenaga listrik tentu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi dari penyesuaian ini secara bijaksana kebutuhan pribadi, kebutuhan rumah tangga sendiri itu berapa. Tentu yang bisa menghitung adalah pelanggan sendiri. Ya. Untuk penyesuaiannya hanya untuk rumah tangga menengah ke atas 17,6% dan tarif pemerintah ya 17,6% dan 36,6%. Jadi untuk pelanggan kecil yang dapat subsidi tidak ada penyesuaian. Baik. Pemerintah tentu selalu hadir ya untuk membantu rakyatnya. Betul sekali. Wah, terima kasih banyak hari ini. Ini memperjelas apa berita-berita yang mungkin selama ini simpang siur, kurang jelas. Ternyata adanya tarif penyesuaian memang diperlakukan untuk membuat semuanya menjadi lebih adil dan merata. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Jalu dan juga Bapak Iwan atas kehadirannya di Studio Phoenix Radio.